Halo, selamat siang pemirsa. Hujan deras disertai petir masih mengguyur wilayah Jakarta hingga sore nanti. Dan berita dari Jakarta akan mulai jumpa kita di seputar Indonesia Siang, Senin tanggal 9 Februari 2015 bersama saya Michael Chandra. Pemirsa, diguyur hujan deras sejak semalam, Jakarta pagi ini kembali terendam banjir. Di Jalan Lejen S. Parman, Jakarta Barat, ketinggian banjir mencapai 50 cm. Jalan hanya bisa dilalui oleh kendaraan besar. Polisi mengatur lalu lintas kendaraan di depan kampus Trisakti, Jalan Lejen S. Parman, Jakarta Barat, yang terendam banjir hampir 50 cm Senin pagi. Tingginya air membuat sejumlah sepeda motor mogok. Itu sekitar 50 cm. Jadi berapa wilayah Pak yang kena Pak? Untuk Jakarta Barat, ini di Satria juga ada genangan air, kemudian di Green Garden juga ada. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta mempercepat upaya normalisasi drainase agar banjir tak lagi melanda kawasan ini. Di Jakarta Barat, banjir juga merendam kawasan Patra Kebonjeruk. Ketinggian air mencapai 80 cm akibat meluapnya Kali Sekretaris. Akibat banjir, Jalan Raya Patra penghubung wilayah Kebonjeruk dan Tanjung Duren Grogol, Jakarta Barat nyaris terputus dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan besar. Satu ini yang paling besar, air. Jadi dari sini muap ke dalam, nggak bisa. Kalau sini pasang kompak, itu bisa sini bisa kering. Warga berharap Pemprov DKI menyediakan mesin pompa penyedot air agar kawasan Patra tak lagi menjadi langganan banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Banjir juga merendam sejumlah wilayah di Jakarta Timur. Pemirsa, sejumlah sepeda motor mogok karena nekat menerobos banjir. Kemacetan pun terjadi di sejumlah lokasi. Banjir setinggi 60 cm merendam Jalan Arteri Ahmad Yani, Jakarta Timur, tepatnya depan kampus Jayabaya Senin pagi. Sejumlah kendaraan nekat menerobos banjir. Tidak sedikit sepeda motor yang akhirnya mogok. Di lokasi yang airnya tinggi, warga meletakkan pot tanaman agar tidak dilewati kendaraan. Sebagian kendaraan memilih memutar arah saat melewati banjir. Banjir juga merendam Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur. Sejumlah pengendara motor mogok. Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur juga terendam banjir hingga setinggi 70 cm. Selain akibat hujan deras, buruknya sistem drainase dan menumpuknya sampah di saluran pembuangan memperparah banjir. Banjir di Matraman ini sering nggak sih Bang? Sering banget. Sering banget ya. Ini penyebabnya apa sih Bang? Penyebabnya ini air nggak jalan, terus dari kali itu mau balik ke pemukiman. Akibat banjir, kemacetan pun terjadi di Jalan Arteri Ahmad Yani hingga sepanjang 5 km dari arah Uki Cawang menuju Cempaka Putih maupun sebaliknya. Kemacetan juga terjadi di Jalan Pramuka Raya. Tidak adanya polisi di lokasi membuat lalu lintas kian semrawut. Jalan Kasablanka, Jakarta Selatan arah Kuningan juga macet. Sejumlah pengendara yang nakal nekat melawan arus demi menghindari kemacetan. Kemacetan juga terjadi di jalan tol dalam kota Cawang, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, hujan semakin deras mengakibatkan banjir di Jalan Lejen Suprapto, Jakarta Timur meninggi. Banjir menyebabkan arus lalu lintas di kawasan ini menjadi tersendat. Pejalan kaki pun terpaksa mengarungi banjir dengan menggunakan perahu karet. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak semalam membuat jalur lambat di Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terendam banjir Senin pagi. Jalan ini pun tidak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah pengendara memilih menggunakan jalur cepat untuk menuju Pulau Gadung dan Tanjung Priok, walaupun di lokasi ini tersendat. Warga memberikan bantuan berupa 2 perahu karet dan kereta dorong untuk memudahkan pejalan kaki melintas di tengah banjir.
Sebelumnya juga banjir, pokoknya setiap tahun banjir selalu. Banjir. Harapannya pemerintah dalam merawat kali-kali itu diperbesar lagi gitu. Kalau biasa musim hujan masih bisa masuk, cuman ini baru kali ini airnya naik banget gitu. Infrastrukturnya untuk pinggir sungai. pengguna jalan sudah tidak bisa melintas di kawasan ini. Pengendara motor pun terpaksa memilih alternatif lain atau mendorong motornya karena motor mereka sudah tidak bisa dijalankan karena air semakin tinggi. Begitu juga pejalan kaki, mereka memilih untuk menunggu di halte busway karena tidak ada angkutan umum yang melintas di kawasan ini. Dari Cempaka Putih Mas, Bernadetta Daniar, Sugianto, MNC Media melaporkan. Dan pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak tadi malam menyebabkan sejumlah ruas jalan di Jakarta tergenang air. Kami ajak Anda bergabung dengan Sela Baladraf yang memantau wilayah Cempaka Putih, Jakarta Timur. Sela, silakan dengan laporan Anda. Ya, Michael dan juga pemirsa, memang hujan di Jakarta terus mengguyur kota Jakarta sehingga menyebabkan banjir di beberapa ruas jalan di ibu kota. Seperti di tempat saat ini saya melaporkan, di mana ketinggian air yang sebelumnya 50 cm, kini ketinggian air menambah atau bertambah menjadi 70 cm. Dan diduga ketinggian air ini terus bertambah, selain karena memang hujan turun deras di kawasan ini, juga dikarenakan memang drainase atau saluran air yang berada di kawasan ini tidaklah berfungsi dengan baik dan tidak lancar sehingga air di kawasan ini terus meluap. Dan pemirsa, memang ketinggian air di kawasan ini di mana sebelumnya hanya ada satu jalur yang dapat digunakan oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 3 untuk melintasi jalur Cempaka Putih menuju ke arah Cawang. Namun karena memang ketinggian air di sini terus bertambah, banyak sekali kendaraan motor yang terpaksa harus mogok di tengah jalan karena mencoba menerjang jalur yang saat ini ketinggian airnya sudah bertambah. Sedangkan untuk arah sebaliknya, yaitu dari arah Cawang menuju ke arah Cempaka Putih, saat ini arus lalu lintas di kawasan ini memang dapat dikatakan padat merayap, bahkan cenderung padat tidak bergerak. Karena mengingat di perempatan Cempaka Putih Mas di depan sana memang arus lalu lintas di kawasan sana memang macet, selain itu juga banjir sehingga menyulitkan kendaraan untuk melintasi jalur ini. Demikian Michael. Baik, terima kasih laporan Anda. Pemirsa, Sela Baladraf melaporkan dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Dan kalau kita lihat di Cempaka Putih nampaknya jalan-jalan tergenang air dan menyebabkan kemacetan. Bagaimana dengan kabar di pusat kota, yaitu tepatnya di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat? Kami ajak Anda bergabung dengan Maria Astrid untuk mengetahui perkembangan terkini di sana. Astrid, bagaimana situasi terkini di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat? Ya, nampaknya terjadi kesalahan teknis. Kami mohon maaf pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Senin dini hari mengakibatkan banjir. Pantauan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, terjadi 49 titik genangan banjir di 5 wilayah Jakarta. Ya, kawasan Jakarta Utara justru relatif aman dari banjir pemirsa, terpantau hanya ada 3 titik genangan banjir. Ya, antara lain di Jalan Yosudarso, Jalan Kapuk Muara, dan juga Jalan Boulevard Arta Gading. Lalu kita ajak Anda ke Jakarta Barat, pemirsa. Di sana menempati posisi kedua sebagai kawasan dengan genangan banjir terbanyak, yaitu ada sebanyak 18 titik dengan ketinggian variasi yaitu 10 hingga 80 cm. Sementara di wilayah Jakarta Selatan cukup aman pemirsa dari banjir. Hanya ada 2 titik banjir dengan ketinggian genangan 20 hingga 50 cm. Dan untuk wilayah Jakarta Timur di Jalan Ahmad Yani, Pulau Mas menuju Cawang, depan kampus Jayabaya, ketinggian di sana kurang lebih 60 cm. Jadi waspada buat Anda, jangan sampai Anda memaksa kendaraan Anda menerobos banjir dan mengakibatkan mogok di jalan.
Dan wilayah terbanyak tergenang banjir tentu terjadi di Jakarta Pusat, pemirsa, sebanyak 22 titik dengan ketinggian juga bervariasi yaitu 10 hingga 80 cm. Banjir terjadi di ruas jalan protokol, akses jalan utama dan jalan di kawasan pemukiman juga mencapai hingga 10 atau maksud kami antara 10 hingga 80 cm. Nah, pemirsa, kami ajak Anda juga menyimak bagaimana kondisi terkini lalu lintas di sejumlah wilayah di Jakarta. Kita mulai yang pertama dari Gunung Sahari, pemirsa. Di Gunung Sahari sendiri kalau Anda bisa lihat genangan di sana nampaknya terjadi antara 15 hingga 30 cm menyebabkan kendaraan roda 4 maupun roda 2 memperlambat laju kendaraan mereka sehingga di sana dipastikan ada beberapa titik kemacetan di Gunung Sahari. Dari Gunung Sahari kita coba mengawasi atau memantau kondisi yang lain yaitu di Ragunan, pemirsa. Nah, kalau di Ragunan sendiri seperti Anda lihat nampaknya relatif ramai lancar, namun roda 2 nampak mendominasi area ini dan dipastikan Anda berhati-hati karena jalanan licin dan karena masih diguyur hujan, jadi harap Anda pengendara roda 2 juga memperlambat laju motor Anda. Lalu kita ke Mampang di Jakarta. Seperti Anda bisa lihat, ruas jalan baik di ruas tol dalam kota maupun di luar ruas tol nampaknya macet mengarah ke arah Sudirman. Dan dipastikan ada beberapa genangan yang patut Anda waspadai di sana, seperti di depan area Balai Kartini dan sekitarnya. Lalu kita terakhir coba memantau ke Bundaran Hotel Indonesia. Bundaran Hotel Indonesia nampaknya begitu ramai padat oleh kendaraan roda 4. Dan Anda dipastikan Anda jika memiliki sejumlah janji atau jadwal, pastikan Anda meluangkan waktu lebih panjang karena dikhawatirkan Anda bisa terjebak dengan kemacetan. Dan pemirsa, sementara itu akibat tergenang air, sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan macet. Hujan deras juga mengakibatkan warga Petogokan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terendam banjir. Akibat hujan deras yang terus mengguyur malam hingga siang ini, ruas jalan Fatmawati, baik tol dan jalur biasa mengalami kemacetan panjang di kedua arahnya. Hal ini disebabkan para pengemudi kendaraan harus ekstra hati-hati karena jarak pandang terbatas. Sementara itu, kawasan pemukiman Petogokan Kebayoran Baru Jakarta Selatan juga terendam banjir setinggi 50 hingga 80 cm akibat luapan Kali Krukut. Banjir ini selain karena hujan juga dikarenakan kiriman air dari kawasan Bogor, Jawa Barat. Warga yang memiliki kendaraan roda 2 juga berusaha memindahkan kendaraannya ke tempat yang lebih tinggi. Sementara beberapa siswa sekolah terpaksa mengurungkan niat untuk berangkat ke sekolah karena banjir terus meninggi. Ya, kami coba kembali menghubungi rekan kami Maria Astrid yang berada di MH Tamrin, Jakarta untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di sana. Maria Astrid, bagaimana perkembangan terkini di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat? Ya, hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak hari masih berlangsung hingga saat ini, tepatnya di area Bundaran HI dan sekitarnya. Untuk kondisi arus lalu lintas sendiri saat ini sudah mulai macet dan tersendat. Ini dikarenakan adanya genangan di beberapa titik. Seperti informasi yang kami dapatkan pada pagi tadi bahwa ada 49 titik genangan di sejumlah wilayah DKI Jakarta. 22 di wilayah Jakarta Pusat, 18 Jakarta Barat, 4 Jakarta Timur, dan 2 di Jakarta Selatan. Dan bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada. Mengingat bahwa hujan diperkirakan akan terus mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya atau tepatnya Jabodetabek pada hari Senin ini dengan intensitas sedang hingga tinggi dan akan diperkirakan disertai oleh angin kencang dan juga kilat. Maka bagi Anda yang membawa kendaraan dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada dan tetap memakai helm dan fungsi keselamatan lainnya untuk menjaga keselamatan diri Anda. Michael. Dan selamat bertugas kembali.
Kami tunggu perkembangan terkini dari sana. Pemirsa, Maria Astrid melaporkan langsung dari Jalan MH Tamrin, Jakarta.